Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Ibu Arum Ratnanisi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Indonesia, serta teman-teman semua yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kelas online pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, atas kehendaknya kita bisa melakukan perkuliahan via online pada pagi menjelang siang yang cerah ini. Nah, pepatah lampau mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya itu kurang tepat, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan yang pada akhirnya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Nah, perkenalkan saya Wahyu Arumsari dengan NIM 232180062 selaku moderator kelompok 9 yang beranggotakan Miftahul Khairiyah dengan NIM 232180073, Dewi Nur Aini dengan NIM 232180074, serta Adinda Putri Setianingrum dengan NIM 232180079. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai materi konsep sastra Indonesia. Nah, di mana pada materi ini kita akan membahas mengenai pengertian, manfaat, ciri, jenis, sifat, strategi, dan juga nanti akan ada kesimpulan yang bisa dipetik dari materi tersebut. Kami mohon perhatian teman-teman semua, karena kalau perhatian dari doi, kita udah gak ada harapan ya. Dan buah durian, buah jeruk, wahai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin sampai selesai yuk. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan memulai mempresentasikan mengenai pengertian konsep sastra anak yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi Nur Aini. Kepadanya kami persilahkan. Saya, Dewi Nur Aini, akan membacakan mengenai pengertian sastra. Secara etimologi, sastra berasal dari kata Sanskerta, terdiri atas kata sas yang berarti mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi, dan kata tra yang berarti alat atau sarana. Sedangkan menurut Fananis dalam Khair Umul tahun 2018 nomor 38, sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sifat sastra adalah anak imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dilanjutkan yang kedua, yaitu kami akan menjelaskan mengenai manfaat yang akan disampaikan oleh Mbak Miftahul Khairiyah. Silahkan. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu 4 manfaat pembelajaran sastra. Yang pertama, sastra dapat membantu keterampilan berbahasa. Yang kedua, sastra dapat meningkatkan pengetahuan budaya. Dan yang ketiga, mengembangkan cipta dan rasa. Serta yang keempat, sastra dapat menunjang pembentukan watak. Ketiga yaitu mengenai ciri-ciri dari sastra yang akan disampaikan oleh Mbak Miftahul Khairiyah. Kepadanya kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri sastra. Menurut Kosasih dalam Isnanda Romi tahun 2015 halaman 117. Yang pertama yaitu bahasanya terpelihara. Yang kedua, isinya menggambarkan kebenaran dan kehidupan manusia. Dan yang ketiga, cara menyajikannya menarik sehingga berkesan di hati pembaca. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Dari yang keempat adalah jenis-jenis dari sastra anak yang akan disampaikan oleh Mbak Adinda Putri Setianingrum. Kepadanya kami persilahkan. Jenis bacaan sastra anak usia SD. Cerita bergambar, cerita rakyat, fabel, legenda dan mitos, cerita fantasi, fiksi ilmu pengetahuan, dan cerita sejarah. Kemudian, materi selanjutnya adalah sifat-sifat dari sastra anak yang akan disampaikan oleh Mbak Dewi Nur Aini. Kepadanya kami persilahkan. 10 sifat sastra. Yang pertama, mengembangkan imajinasi, fantasi, dan daya kognisi anak. Yang kedua, mengarahkan anak dalam berkreativitas. Yang ketiga, mengarahkan anak pada pemahaman yang baik tentang alam dan lingkungan. Yang keempat, mengenalan anak pada perasaan dan pikiran tentang diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima, sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Yang keenam, sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Yang ketujuh, hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas memiliki milik mereka dan bukan milik orang dewasa.
Yang kedelapan, karya sastra anak adalah bentuk karya sastra yang harus ditulis untuk konsumsi anak-anak yang merupakan hasil kreasi imajinatif. Yang kesembilan, visionali atau khayalan. Yang kesepuluh, mengandung nilai estetik atau keindahan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya adalah strategi dalam sastra anak yang akan disampaikan oleh Mbak Adinda Putri Setianingrum. Strategi pengajaran sastra. Strategi yang dapat digunakan guru harus kreatif, mengarang sendiri, cerita yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan kepada anak. Jadi, cerita tersebut harus mengandung moral, sikap, dan disiplin anak. Selain itu, pengajaran sastra juga membantu perkembangan bahasa anak. Melalui menyimak atau membaca karya sastra, secara sadar ataupun tidak sadar, pemerolehan bahasa anak akan meningkat. Bertambahnya kosakata, maka akan meningkat pula keterampilan berbahasa anak. Jadi, dengan demikian, pengajaran sastra berfungsi menunjang perkembangan bahasa anak MI atau SD melalui pengajaran sastra yang berhubungan dengan bahasa yang berkaitan dengan penalaran atau pikir anak. Semakin anak terampil dalam berbahasa, maka akan terampil pula dalam berpikir. Dengan diberikannya pengajaran sastra kepada anak, maka anak akan kaya kata-kata yang tersusun tepat dan mempesona. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan nih teman-teman, bahwa materi sastra ini sangat penting untuk disampaikan di sekolah. Hal itu dikarenakan dalam sastra terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak diberikan secara preskriptif, harus begini, harus begitu, jangan begini atau jangan begitu. Nah, melalui karya sastra juga anak bisa ditempatkan sebagai pusat dalam latar pendidikan bahasa, eksplorasi sastra, dan juga perkembangan pengalaman personal. Nah, keakraban dengan karya sastra akan memperkaya perbendaharaan kata dan penguasaan ragam bahasa yang mendukung kemampuan untuk memaknai sesuatu secara kritis dan juga kemampuan memproduksi narasi. Nah, kiranya hanya ini teman-teman yang bisa kami sampaikan mengenai materi konsep sastra anak. Banyak kekurangan dan juga kekhilafan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, kalian bisa menanyakan melalui grup WA maupun melalui kolom komentar di video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.